Ini ada pertanyaan. Izin nanya Pak, kalau anak usia berapa ini maksudnya? Yang speech delay itu kenapa emosinya sangat berlebihan? Contohnya kayak anak autism yang juga suka tantrum. Jadi gini, Ibu siapa nih namanya ya? Ibu AA ya. Bu, jadi gini, anak yang speech delay emosinya berlebihan karena dia tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya dalam bentuk kata-kata. Oke. Kalau ada keterlambatan bicara, ada keterlambatan bahasa di sana, ada keterlambatan semua. Artinya ada hambatan di situ. Nah, ketika kita ada hambatan, yang bisa kita lakukan adalah mengekspresikan dengan sebisa kita. Nah, cara yang paling primitif, yang paling tidak usah dipelajari pun kita bisa lakukan, kita bisa keluarkan, adalah dengan cara beremosi. Beremosi gimana caranya? Ya dengan cara nangis, dengan cara teriak-teriak, dengan cara melempar-lempar, macam-macam caranya. Dan itu nggak perlu untuk dipelajari lebih, karena kan untuk beremosi, untuk berbahasa, dan kemudian akan menyalurkan dalam bentuk obrolan, dalam bentuk berbicara, itu kan butuh latihan yang panjang, ya kan? Tapi kalau misalkan anak ini memiliki keterlambatan dalam hal bicara terutama, ya tentu dia nggak bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rasakan dalam bentuk kata-kata. Makanya yang bisa dilakukan hanyalah melampiaskan dalam bentuk emosi. Beda cerita kalau orang itu sudah bisa berkata-kata, sudah bisa meluapkan dengan bentuk bahasa gitu ya. Tentu dia akan ngomong, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, aku nggak suka A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau anak-anak yang mungkin belum lancar bicaranya, belum bisa berbahasa dengan baik, ya yang bisa dilakukan hanyalah nunjuk-nunjuk, atau mungkin teriak-teriak, atau mungkin nangis-nangis saja, atau mungkin guling-guling aja. Ya karena dia nggak bisa mengekspresikan emosi dalam bentuk bahasa gitu. Ya memang jatuhnya juga jadi kayak anak autism yang suka tantrum. Tapi anak autism juga nggak semuanya seperti itu. Anak autism juga ada yang IQ-nya tinggi, anak yang tidak memiliki gangguan bahasa. Meskipun secara komunikasi memang pasti ada masalah, namanya juga autism. Tapi ada juga yang berbahasanya baik, kayaknya seperti Asperger misalkan. Asperger syndrome itu salah satu jenis autism yang sangat bagus, bahkan IQ-nya biasanya tinggi banget gitu, dan komunikasinya bermasalah tapi secara berbahasa dia bisa gitu. Nah, seperti anak yang tantrum, betul. Tapi anak kenapa tantrum ya? Karena dia tidak bisa untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan, atau kekecewaannya dia atau emosinya dia dalam bentuk bahasa. Mungkin kebanyakan anak yang tantrum itu biasanya itu memang di waktu-waktu dimana dia nggak bisa untuk berbicara. Ketika dia terlambat bicara, atau mungkin ketika usia-usia sebelum dia bisa berbicara, biasanya anak akan ada dalam fase tantrum. Karena dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa ngomong kecewa juga nggak bisa, mau marah sama ibunya dalam berbahasa juga nggak bisa. Ya cara yang paling primitif adalah dengan cara teriak-teriak, nangis-nangis, ya kan? Jadi caranya ya cuma itu. Jadi memang betul, anak yang speech delay itu emosinya memang berlebihan, karena cuma itu caranya dia untuk berkomunikasi kan, gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya anak yang speech delay, coba bawa ke terapis wicara. Nanti di sana akan diajarkan banyak hal, dari cara untuk mengiyakan, cara untuk menolak, cara untuk mengekspresikan aku sedih, aku marah gitu, atau gimana. Tergantung tingkat inteligensi dari si anak ini. Kalau tingkat inteligensinya cukup, ya dia akan diajarkan beberapa hal sekaligus, itu cepat masuknya. Tapi kalau tingkat inteligensinya agak kurang, ya kita akan harus masukkan pengetahuannya satu persatu, dan mungkin akan sedikit lama gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya informasikan pada kesempatan kali ini mengenai speech delay ya. Semoga membantu, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.